yang ketiga untuk hari ini. Ya, Siapa? mohon izin Pak, Pak saya. Eko. Oh iya, oke. Iya Ini Pak. Dan untuk kemarin yang di LMS juga, yang di LMS-nya yang kedua Pak, RPP-nya juga Pak. kedua ya. Iya, yang Oke. kalau nggak salah sistem bahan bakar Pak. Sistem bahan bakar. Iya Pak. Oke, silahkan Pak Eko. Iya, mohon izin, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pagi, Pak. Pagi Pak. Agak siang ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Eko. Nah, ini yang perlu dibahas. Jadi filosofi pagi, kapanpun waktunya, itu semangatnya tetap seperti pagi, Pak. Iya, Mas Oni, maksud saya seperti itu. Jadi ketika keadaan siang pun selamat pagi, sore selamat pagi, seperti itu ya. Oh iya, Pak. Semangat pagi berarti, Pak ya. Ya, siap. Maksud saya seperti itu. Nah, ini untuk mulai pelajaran, sepertinya ini tadi sudah menerima 2 mata pelajaran ya kan, biar nggak jenuh, biar kembali fokus sedikit, minta tolong ketika nanti saya bilang SMK, jawabannya mas-mas di sini bisa, harus bisa, pasti bisa. Seperti itu ya? Siap, Pak. Siap. Oke, kita mulai. Siap. SMK Bisa. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Siap. Terima kasih. Misalnya berbahaya Pak. Ini membuat kita semangat, Pak. Harus memang seperti itu, Pak. Karena kita generasi penerus bangsa ini, Pak. Mau enggak mau ya harus tetap semangat, Mas. Nah, itu di Classroom sudah saya bagikan link yang lewat WhatsApp group. Nanti dicek di situ ada materi pelajaran yang ada di sana. Nah, sebelum ke sana, karena kita baru masuk pelajaran yang ketiga hari ini, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, mohon Ketua Kelas Pak Mas Mustakfiri, karena di sini saya lihat yang pakaiannya paling berbeda, berarti dia yang paling menonjol di kelas dan paling bagus. Saya harap minta tolong dipimpin pembelajaran pagi ini. Silahkan Mas Ketua. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya Pak, lanjut. Terima kasih Mas Mustakfiri sudah memimpin berdoa, karena memang ya ajaran kita, ajaran agama, kita perlu berdoa dalam melakukan segala hal. Oke, di sini karena kita pembelajaran daring secara tatap maya, untuk nanti absensi presensinya tolong dikirim di Google Form yang sudah ada di Google Classroom, dan jangan lupa untuk presensinya di screenshot juga kehadirannya hari ini. Jadi biar bisa nanti saya cek seperti itu. Kalau untuk secara keseluruhan jumlah di sini ya 10 orang, ya 11 sudah lengkap. Tidak ada yang kurang ya? Lengkap ya? Gimana Mas Ketua? Tidak ada. Lengkap Pak. Siap, oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita lihat dulu lah video yang akan saya tampilkan. Sebentar, saya coba share screen dulu ya.
Sudah ada yang tampil di sana? Sudah, Pak. Ada Pak Guru. Siap, sebentar ya, karena mungkin delay juga sini. Oke, di sini nanti kita akan membahas sistem bahan bakar. Kelihatan Pak, Mas? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. udah ada. Kelihatan Pak Guru. Oke. Kelihatan, Pak. Memang nggak ada suaranya Pak Guru. Iya, Pak Guru. Kok nggak ada suaranya, Pak Guru? Mungkin headsetnya Pak Guru. Oh, siap-siap. Bekerjanya mesin pada kendaraan bermesin bensin disebabkan oleh 3 komponen penting, yaitu adanya bahan bakar, udara, dan percikan bunga api. Komponen bahan bakar menjadi bagian penting, karena bahan utama dalam proses pembakaran adalah bahan bakar. Sistem yang menyuplai bahan bakar ke mesin adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara mekanik, sehingga memerlukan perawatan, pemeriksaan, bahkan perbaikan. Bagaimana cara memperbaiki sistem bahan bakar bensin? Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas sistem bahan bakar konvensional, pemahaman sistem bahan bakar, serta cara pemeriksaan dan perawatan komponen sistem bahan bakar konvensional. Ya, kita akan membahas tentang sistem bahan bakar di situ ya, untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuannya harapan Bapak setelah kalian semua di sini belajar tentang sistem bahan bakar konvensional di mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Harapan Bapak di sini nanti yang pertama, setelah kalian nanti mengamati slide PowerPoint yang Bapak jelaskan, kemudian membaca di situ, kalian mampu menjelaskan fungsi sistem bahan bakar secara umum. Fungsi sistem bahan bakar itu untuk apa? Kemudian yang kedua, nah setelah melihat slide presentasi nanti, di situ kalian diharapkan mampu menguraikan komponen sistem bahan bakar, mulai dari tangki dan sebagainya bisa sampai ke ruang bakar seperti itu ya. Dan yang ketiga di sini yang Bapak titik beratkan untuk pertemuan kali ini kita bahas di pompa bahan bakar. Jadi tujuan pembelajarannya di sini setelah nanti kita berdiskusi, tanya jawab dan membaca materi, kalian mampu mendiagnosa cara kerja pompa bahan bakar. Dan yang keempat, setelah mampu mendiagnosa dan nanti setelah berdiskusi juga, kalian bisa di situ mendeteksi kerusakan pada pompa bahan bakar. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini yang selanjutnya langsung kita ke materi sistem bahan bakar. Nah, di materi sebelumnya, sebelum masuk sistem bahan bakar kemarin, ada yang masih ingat kita belajar materi apa sebelum ke sistem bahan bakar konvensional? Halo, ada yang ingat?
Atau lupa? Lupa Pak Guru. Oh ya, nah itu Mas Hasbi. Alhamdulillah Mas Hasbi ini memperhatikan sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi iya, sistem pendingin engine. Nah, maksudnya di sini apa kaitannya dengan sistem bahan bakar? Nah, di engine atau biasa dibilang mesin itu terjadi proses pembakaran yang disuplai, yang dibantu oleh sistem bahan bakar yang komponennya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Nah, di situ ketika nanti terjadi pembakaran, adanya bahan bakar dan udara yang sudah dimasukkan ke ruang bakar, akan ada dampak atau effort yang terjadi. Selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu salah satunya karena adanya pembakaran yang terjadi, di situ nanti pasti ada timbul namanya panas. Nah, panas yang timbul itu tidak bisa tidak didinginkan. Dalam artian ketika nanti tidak didinginkan, komponen-komponen yang ada di dalam engine itu pasti akan aus, lebih cepat aus seperti itu. Makanya diperlukan namanya sistem pendingin engine. Oke, mungkin seperti itu. Nah, menginjak ke materi sistem bahan bakar, di sini namanya sistem itu adalah rangkaian dari beberapa komponen sehingga bisa menjadi satu siklus seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ada di gambar mobil sedan ini ada komponen atau bagian-bagian dari sistem bahan bakar. Nah, kalau di situ kalau kita urut dari hulunya itu pasti dari fuel tank atau tangki bahan bakarnya dulu. Nah, setelah itu pasti ada fuel line atau jalur pipa-pipa atau jalur selang bahan bakarnya. Setelah itu kemana? Ke fuel filter. Nah, di tangki kalau kita amati di situ kan ada 3 jalur tuh. Ada fuel line, ada fuel return, dan fuel emission control. Nah, di situ salah satunya yang utama jalur fuel line-nya menuju ke fuel filter atau pompa bahan bakar. Sedangkan yang kedua, yang fuel return itu adalah jalur pengembali dari pompa bahan bakar karena tidak semua digunakan di Gambarnya tidak muncul, Bapak. Oh iya, mohon izin sebentar. Maaf. Saya izinkan. Wah, dari tadi berarti saya ngomong sendiri, nggak ada yang ngasih tahu ini, waduh. Iya Pak, sudah dari tadi Pak. Betul. Ya. Ini tadi kelihatan tujuannya ini sudah saya share belum ya? Tadi tidak kelihatan Pak Guru, tapi sudah dibacakan tadi Pak Guru. Oh iya, siap. Yang saya bacakan tadi itu ini ya intinya. Di slideshow Pak Eko. Mohon izin Pak, belum kelihatan nggak Pak? Soalnya sudah. Di slideshow diperbesar. Sudah Pak. Sudah kelihatan? Kelihatan sih tapi belum slideshow. Yang lain? Udah besar atau gimana? Belum Pak, masih seperti ini. Belum Di Pak. Memang slideshow. sepertinya Pak nggak bisa slideshow kayak selanjutnya Pak. Nggak bisa slideshow ya. Iya. Bawa, Pak Iko. Persentasenya di layar penuh saja, Pak. Jangan di jendela. Oh ya, siap. Seluruh layar ya. Siap. Oke, ini tadi. Ya. Oke. Ya, Maaf Pak Guru. siap. Ini pelajaran dari guru nih Pak, bukan untuk siswa Pak. Ada backgroundnya Pak. Background. Background PPG Pak.
Oh iya, ini kebetulan saya dapat materinya dari teman-teman PPG juga, Pak. Jadi, Mas, kita sampaikan di pembelajaran ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ya ini harus dibahas dari awal lagi. Nah, di sini tadi harusnya gambarnya saya tampilkan, cuman mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, di sistem bahan bakar ini yang tipe konvensional, di sini ada gambar mobil sedan. Nah, di sini kita perlu bahas karena ini namanya sistem, itu tujuannya membentuk suatu siklus gitu untuk menunjang kinerja dari suatu kendaraan. Kalau itu di sistem bahan bakar berarti dia mengatur dari awal bahan bakar itu di mana sampai bisa masuk ke ruang bakar seperti itu. Nah, di sini kita bahas dulu dari awal ya. Untuk komponennya ada beberapa di situ mungkin sudah muncul juga. Kalau dilihat di sana untuk dari awal ketika kita mengisi bahan bakar bensin itu masuknya di fuel tank atau tangki bahan bakar. Nah, keluar dari tangki bahan bakar itu ada 3 jalur di situ kalau kita lihat. Ada fuel line, fuel return, kemudian fuel emission control. Jalur utamanya yang keluar dari tangki itu dinamakan fuel line. Nah, fuel line atau bahasa kita lebih familiar dengan bahasa pipa atau selang bahan bakar itu menuju ke fuel filter. Dari fuel filter kemudian masuk ke fuel pump. Nah, dari fuel pump baru diteruskan ke karburator seperti itu. Sedangkan yang jalur kedua di situ ada fuel return atau jalur pengembali bahan bakar ke dalam tangki. Kenapa dikembalikan? Ya karena tidak semua digunakan di sistem bahan bakar, tidak semua diperlukan di dalam karburator seperti itu. Kembalinya dari mana? Dari jalur utama tadi ketika dia nanti di pompa. Dari pompa itu ada 3 jalur, jalur masuk yang dari filter, jalur keluar yang ke karburator, dan jalur pengembali ke dalam tangki. Dan yang kemudian yang ketiga di situ ada fuel emission control. Di situ ada yang di bagian depan sebelah kiri kendaraan seperti tabung. Itu di situ disebut dengan carcoal canister. Nah, di situ nanti carcoal canister ini dia sifatnya mereduksi gas HC atau gas uap bahan bakar yang ada di dalam tangki. Karena kalau kita ngisi kan nggak mungkin sampai penuh sepenuhnya, karena pasti ada tetap rongga udara yang ada di dalam situ. Nah, itu tidak bisa dilepas ke udara karena bisa menimbulkan emisi seperti itu. Nanti gasnya dimasukkan kemana? Ke dalam ruang bakar juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian cermati ya, bisa kalian lihat fungsinya secara umum. Sistem bahan bakar itu digunakan untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Oke. Selanjutnya, nah, ini nanti tolong diingat ya, ini problem yang Bapak temukan ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi untuk menemukan solusinya. Nah, di sini gini, mobil kijang kapsul konvensional pada saat berjalan tiba-tiba engine mati. Setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik, sistem pengapian dan tekanan kompresi silinder dalam keadaan baik. Menurut kalian, komponen sistem manakah yang bermasalah? Nah, ini nanti kita diskusikan dan sambil kita tanya jawab seperti itu, sambil kita lihat materi-materi yang ada. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ini sistem bahan bakar, tangki bahan bakar di sini. Salah satu komponen yang sangat menunjang dalam sistem bahan bakar. Nah, di sini ada banyak bagian-bagian ya dari fuel tank atau tangki bahan bakar.
Di sini bisa dilihat di situ ada dari sebelah kiri. Di sini ada air breather hose. Itu di situ berarti dia digunakan untuk, kalau kita artikan bahasa Inggrisnya, itu adalah selang untuk pernapasan udara. Maksudnya apa? Nah, di situ perlu adanya udara yang di dalam tangki atau udara pernapasan di situ. Biar apa? Ketika nanti bensin dialirkan, ya nggak mungkin bisa langsung sampai ke pompa, meskipun itu dihisap. Kalau kevakumannya terlalu tinggi juga nggak akan sampai ke sana. Jadi perlu udara di dalam tangki itu sebetulnya. Apalagi ketika kita ngisi, kalau nggak ada udara yang keluar atau bersirkulasi, nggak mungkin tangki itu bisa penuh karena ada udara terkompresi di situ. Nah, kemudian ada yang ke fuel inlet hose. Ini adalah biasanya kalau kita mengisi bahan bakar, nah itu di bagian sini. Biasanya ini dibuka dulu seperti itu, kan tertutup. Nah, uapnya yang tadi dari air breather hose itu dimasukkan ke karkol kanister seperti itu ya. Nah, ini tulisannya di sini gas AC. Gas AC dapat dari mana ya? Dari uap ini tadi. Kok bisa terjadi uap? Karena temperatur udara luar dan di dalam tangki bahan bakar itu berbeda, seperti itu ya. Kemudian di sini pastinya ada bahan bakarnya. Karena di sini kita bahas tentang bensin, berarti di sini gasolin dalam bentuk cairan. Nah, kemudian di sini ada separator atau sekat, atau ya bahasanya sekat. Tujuannya diberikan seperti itu ketika mobil berjalan kan tidak selalu di jalan yang rata seperti itu, apalagi tipikal daerah di Indonesia kebanyakan, terutama di luar Jawa, masih kebanyakan jalannya itu tanah seperti itu atau berbatuan. Nah, di situ akan terjadi goncangan. Nah, ini si separator ini menghindari itu. Jadi harapannya biar permukaan dari bahan bakar yang ada di dalam tangki itu tetap stabil seperti itu. Kemudian lanjut, ada fuel gauge sender unit. Kalau bahasa kita mungkin lebih dikenal dengan pelampung seperti itu ya. Nah, di sini nanti kalau dibilang pelampung itu sebetulnya cuma di bagian ini, tapi di sini nanti dia tujuan utamanya adalah mengirimkan signal ke dashboard bahwasannya tinggi bahan bakar atau jumlah bahan bakar yang ada di dalam tangki itu tinggal seberapa seperti itu, atau berapa bar biasanya kalau yang sudah elektrik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada subtank. Biasanya di sini nanti digunakan untuk masuk ke jalur utama ke dalam karburator ke sana. Nah, di sini kemudian ada fuel inlet tap. Ini kalau kita bahasakan pipa sih. Dan di sini ada strainer atau kita bahasakan biasa bilang saringan kasar atau ram-raman seperti itu. Dan ada juga pasti drain plug-nya. Kenapa di tangki ada drain plug? Nah, drain plug itu digunakan untuk menguras tangki. Nah, kenapa perlu dikuras? Karena bisa jadi tangki itu terdapat air di sana. Kok bisa ada air? Jelas karena ada di sini selang pernapasan ini untuk udara di bagian dalam tangki. Ketika dia terjadi pendinginan, dia nanti akan terjadi kondensasi di sini. Kok bisa dingin? Karena temperatur pada malam hari, kalau kita lihat di sini ada space udara di sini yang cukup lumayan. Ketika malam hari cenderung udara di luar itu lebih dingin dibanding udara di dalam tangki bahan bakar. Nah, itu yang menyebabkan adanya pengembunan seperti itu. Makanya perlu adanya drain plug untuk membersihkan dan menguras tangki. Selain itu juga bisa dari kotoran, karena di sini nggak ada filter untuk breather pernapasannya. Meskipun ini
di sini ditutup rapat bukan berarti di sini seolah-olah nggak akan ada udara yang masuk, tetap ada udara yang masuk meskipun itu nanti frekuensinya kecil dan tidak mungkin debu halus itu nggak masuk. Kemungkinannya tetap ada untuk bisa masuk ke dalam tangki bahan bakar seperti itu. Nah, di sini di bagian atas ada main fuel line, kemudian fuel return. Itu tadi kembali ke slide sebelumnya bahwasannya main fuel line ini jalur utamanya kalau kita artikan yang menuju ke karburator. Kemudian di fuel return line, nah di sini ini from karburator on fuel or fuel pump. Maksudnya ini bisa dari karburator yang dikembalikan atau dari fuel pump yang dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Seperti itu ya. Dari tangki bahan bakar kita lihat selanjutnya di sini ada, nah tangki bahan bakar itu terbuat dari apa? Nah itu biasanya terbuat dari plat besi, dipasangkan di bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Nah memang dipasangnya jauh, makanya perlu adanya pompa bahan bakar di sana nanti. Nah untuk kendaraan-kendaraan yang baru mungkin sudah kombinasi atau mungkin bahasanya ada varian yang baru bahwasanya dia nggak cuma dari plat besi tapi dari plastik, cuman jenis plastiknya yang digunakan ya dia jauh lebih tahan terhadap bahan bakar seperti itu. Nah untuk yang tipe tangki bahan bakar dari plat besi ini ada perlakuan khusus untuk di bagian dalam tangki sebelum digunakan itu tetap harus dilapisi lapisan anti karat. Karena itu tadi dari bensinnya mungkin tidak menyebabkan karat, tapi karena ada air di dalamnya yang terjadi karena kondensasi itu diperlukan lapisan anti karat. Nah, terus separator juga sudah dijelaskan tadi untuk mencegah bahan bakar turun naik atau berguncang lebih mudahnya untuk kita pahami. Nah, di sini ujung pipa hisap ini diletakkan dengan jarak 2-3 cm dari dasar tangki untuk mencegah terhisapnya air dan kotoran. Nah, tuh. Kenapa tadi ada penyebabnya air dan kotoran itu dampaknya akhirnya untuk pipa hisapnya dinaikkan lebih tinggi, bukan langsung benar-benar di bawah tangki seperti itu di dasarnya. Oke, untuk jalur saluran bahan bakar itu ada 3. Yang pertama saluran utama atau main fuel line yang menuju ke pompa bahan bakar. Kemudian yang kedua saluran pengembali atau return line-nya itu menuju kembali ke tangki untuk mengirim kelebihan bahan bakar yang dikirim ke karburator atau pompa. Kemudian yang ketiga saluran untuk emisi bahan bakar. Nah ini yang dituju ke karkol kanister. Jadi uapnya itu nanti yang dikirim ke karkol kanister seperti itu ya. Nah, di sini fuel filter komponen yang tidak kalah penting juga karena di sini namanya filter itu gunanya untuk memfiltrasi. Kalau kita artikan berarti kan fuel filter adalah pompa bahan filter bahan bakar atau saringan bahan bakar seperti itu yang biasa kita kenal ya. Nah, di sini untuk jalurnya bisa dilihat di situ. Dia dari tangki bahan bakar, kemudian masuk ke dalam. Nah, ini melewati filter elemennya. Nah, filter elemen ini nanti yang fungsinya buat menahan atau menyaring kotoran-kotoran dari tangki agar tidak masuk ke sistem yang selanjutnya atau komponen yang selanjutnya. Nah, ini nanti keluar dari bagian tengah menuju ke fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, di situ fungsinya untuk memisahkan air dan debu yang terkandung di dalam bensin. Nah, padahal tadi sudah ada strainer di bagian tangki ini.
ada strainer. Strainer ini juga saringan. Nah, tapi saringan pada strainer itu masih saringan kasar kalau kita pahami seperti itu. Sedangkan di bagian filter bahan bakar itu filtrasinya itu jauh lebih bagus seperti itu. Nah, ini dari sini nanti menuju ke fuel pump. Oke, Nah, di sini bisa dipercepat Pak Eko karena masih banyak yang dijelaskannya sampai karburator kalau nggak salah. iya Pak, tapi menitik beratkannya cuma di pompa Pak. Oh iya, oke. Ya, Gitu. ya. Siap Pak. Kemudian ya ini tadi ya untuk memisahkan air dan debu. Kemudian saringannya di sini untuk menurunkan kecepatan aliran, sehingga partikel-partikel yang berat dari bensin akan tertinggal di dasar saringan. Jadi biasanya plastik di sini ini dari bahan plastik dan transparan seperti itu. Nah, ini untuk mobil tertentu ini dijadikan satu dengan pompa bensin biasanya untuk tipe-tipe yang sudah pompanya in-tank atau di dalam tangki itu. Nah, di sini ada dua jenis fuel pump. Karena untuk sistem yang konvensional itu ada yang mekanikal dengan yang elektrik. Nah, yang tipe mekanikal yang seperti ini, contohnya seperti ada yang di kijang lama sampai kijang kapsul sebelum yang sistem injeksi itu seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ada, nanti ini kita bahas selanjutnya aja ke karburator dulu. Nah, di sini di karburator fungsinya untuk mengkarburasi kalau bahasanya, atau membentuk atau menyediakan campuran bahan bakar yang sesuai dengan kondisi kerja mesin. Nah, di sini nanti bahan bakar dimasukkan dan dicampur dengan udara sehingga terjadi pengkabutan untuk dimasukkan ke intake manifold lalu ke ruang bakar seperti itu. Oke, di sini nah, untuk yang kita bahas untuk pertemuan kali ini itu menitik beratkan di pompa bahan bakar. Jadi di pompa bahan bakar itu ada dua jenis tadi yang sudah saya katakan, ada mekanik dan elektrik. Untuk tipe yang mekanik itu seperti ini. Jadi pergerakannya ini diatur oleh rocker arm yang ada di blok silinder untuk engine tipe UHV atau overhead valve. Valve-nya di bagian head, tapi nokennya di bagian blok silinder. Nah, di sini nanti dia ketumbuh karena ada loop atau tonjolan dari rocker arm sehingga terjadi buka tutup diafragma ini. Nah, ketika dia terjadi naik turun diafragma, di sini nanti ada bahan bakar dari tangki yang dihisap melalui inlet check valve. Atau biasanya ya kita bahasakan katup masuknya seperti itu. Ketika dia nanti terhisap, karena ini ada terjadi pergerakan di bagian sini, karena ini nanti ada gerakan di sini, pasti ada gerakan naik turun. Nah, ini nanti bahan bakar masuk di sini, dan kemudian dari sini nanti dikeluarkan lagi melalui outlet check valve menuju ke karburator. Nah, untuk jalur yang ketiga atau jalur selanjutnya ini ada fuel return-nya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwasanya ini nanti kembali ke tangki bahan bakar karena tidak semua digunakan. Nah, cara kerjanya tuh pada saat rocker arm ditekan, maka arm akan menarik diafragma ke bawah sehingga katup inlet terbuka dan bensin terhisap. Pada saat arm tidak ditekan, pegas akan mengembalikan arm ke posisi semula sehingga diafragma akan kembali ke posisi semula karena adanya dorongan pegas. Bensin yang di atas diafragma akan menutup outlet untuk terbuka dan katup inlet untuk menutup. Nah, ini seperti one way valve kalau bahasanya di valve inlet dan outletnya seperti itu. Pada saat bensin di karburator penuh, gas tidak dapat mengembalikan diafragma ke posisi semula sehingga pemompaan bahan bakar terhenti. Jadi ada saat-saat pompa bahan bakar itu tidak bekerja seperti itu ya.
Nah, ini electric fuel pump atau yang biasa dibilang tipe membran atau plunger di sini. Di sini kalau kita lihat ada beberapa bagiannya dari tipe electric fuel pump. Di sini ada from fuel tank, di sini jalur masuknya atau inletnya, kemudian di sini ada inlet valve-nya. Di sini nanti untuk cara kerjanya, bahasa sederhananya dia maju dan mundur. Nah, maju dan mundur dari plunger ini itu membuka dan menutup jalur bahan bakar. Kenapa bisa dia maju dan mundur? Karena ada induksi elektromagnetis yang terjadi di plunger ini. Kok bisa terjadi induksi? Karena ada aliran listrik DC 12 volt untuk di mobil kecil itu yang digunakan seperti itu. Kemudian di sini cara kerjanya, bila arus mengalir ke koil atau kumparannya, maka akan terjadi kemagnetan. Nah, itu tadi. Sehingga plunger akan tertarik dan menekan pegas. Inlet valve terbuka dan bensin akan masuk ke ruang yang ada di dalam pompa bahan bakar. Jika arus listrik terputus, plunger akan kembali ke posisi semula karena adanya dorongan pegas pembalik. Outlet valve akan terbuka oleh tekanan bahan bakar dan bahan bakar akan mengalir keluar. Pada saat yang sama, inlet valve akan terbuka dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam plunger melalui inlet port. Seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian dari slide yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan untuk di perkenalan sistem bahan bakar dulu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan untuk di Saya Pak, izin tanya Pak. Izin tanya Pak. gantian ya. Oke, Ruli dulu, Ruli. Ya, Pak. Nah, siapa? Terima kasih Pak. Ini Pak, di mobil saya itu pompa bahan bakar jenis mekanik itu lemah Pak. Jadi kira-kira gejalanya itu apa Pak? Nah, itu pompa bahan bakar mekanik Pak. Itu kira-kira gejalanya apa Pak? Terima kasih Pak. Bahan bakar mekanik ya. Oke, ini problem ya sudah ya, termasuk analisis kita yang nanti. Jadi mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan, selain Mas Ruli, ada yang bisa mencoba menjawab mungkin? Saya Pak Guru. Oh siap, silakan Mas Hendra. Terima kasih Pak Guru. Kalau berdasarkan pengalaman saya Pak Guru, ikut bengkel sama orang tua Pak Guru, kalau pompanya lemah, itu pertama jalan kendaraan itu pertama tersendat-sendat, kayak kehabisan bensin, bahkan bisa sampai mati juga Pak Guru. Terus kemungkinan juga itu bahan bakarnya itu sudah bercampur dengan selain bahan bakar, misalnya air, udara, seperti itu. Seperti itu Pak Guru. Ya, nah bagus sekali. Ini pertanyaan dari Mas Ruli ini contoh-contoh siswa yang harusnya memang kualitas pertanyaannya memang seperti itu gitu. Jadi memang dihadapkan di masyarakat nanti ketika kalian lulus sekolah, ya banyak mengalami problem dan itu kita harus selesaikan gitu loh. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil diselesaikan. Apalagi di bidang kalian itu harus memang dikuasai seperti itu. Dan jawaban dari Mas Hendra itu bagus sekali. Analisa yang disampaikan juga cukup bagus karena memang di tangki bahan bakar itu bisa terjadi uap air atau pengembunan. Kemudian di situ juga ada kotoran, itu perlu diperhatikan. Nah kalau tadi ciri-ciri pompa bahan bakar lemah itu juga sudah disebutkan. Pasti dia nanti ketika jalan, kalaupun itu bisa jalan,
tidak bisa dipakai gas tinggi, cenderung di putaran rendah seperti itu, dan pasti nanti mogok jadinya, mati tiba-tiba seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini nanti saya bagi 2 kelompok, nanti disimak dulu video yang coba saya tampilkan karena ada 2 video yang berbeda. Di satu video untuk untuk pompa bahan bakar mekanik dan satu video untuk yang elektrik. Nah, nanti tolong ketua kelompoknya yang sudah saya tunjuk, Mas Ruli dan Mas Hendra, nanti disampaikan. Disimak dulu sebentar, nanti coba saya tampilkan. Kenapa Bu? Sudah muncul ya? Belum ada videonya Pak Guru. Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Berjumpa lagi dengan saya pada channel Belajar Otomotif. Pada video kali ini, kami akan coba berbagi kepada para sahabat sekalian tentang pompa bahan bakar pada sistem bahan bakar karburator. Berbeda dengan sistem bahan bakar karburator pada sepeda motor, sistem bahan bakar karburator pada mobil memerlukan komponen yang disebut. Oke, ke kelompok selanjutnya. Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Universal Electric Fuel Pump. Ini adalah komponen yang berfungsi untuk memompa bahan bakar yang tersimpan dalam tangki bahan bakar menuju karburator. Kita mulai dari komponen bagian dari Universal Electric Pump. Ini adalah casing yang berfungsi sebagai tempat dan dudukan dari komponen yang lainnya, dan Nah, itu tadi video yang sudah saya tampilkan. Nanti untuk ketua kelompoknya, Mas Ruli untuk di kelompok 1 dan Mas Hendra kelompok 2, tolong disampaikan. Jadi diskusinya bagaimana cara kerja yang di pompa tipe mekanik, untuk itu yang di kelompok 1, dan yang di kelompok 2 bagaimana cara kerja untuk tipe yang elektrik. Nah, itu tadi di materi saya sampaikan, kemudian di video juga sudah ada, nanti tolong disampaikan seperti itu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu di sini boleh dari kelompok 1 disampaikan dulu untuk cara kerjanya seperti apa. Ya Pak. Izin untuk menyerahkan presentasi kita Pak. Silakan, Mas Ruli. Nah, ini dari presentasi kita, hasilnya itu untuk cara kerja pompa bahan bakar mekanik. Pada saat rocker arm itu ditekan, maka arm akan menarik diafragma ke bawah, Pak, sehingga katup inlet itu terbuka dan bensin terhisap. Pada saat arm tidak ditekan, pegas akan kembali arm ke posisi semula, Pak, hingga diafragma akan kembali ke posisi
semula karena dorongan dari pegas. Bensin yang ada di atas diafragma, Pak, akan mendorong katup outlet untuk terbuka dan katup inlet untuk menutup, Pak. Nah, pada saat bensin di karburator penuh, pegas tidak dapat mengembalikan diafragma ke posisi semula sehingga pemompaan bahan bakar dihentikan, Pak, atau terhenti, Pak. Itu, Pak, diskusi kita, Pak, untuk satu, Pak. Terima kasih teman-teman dari kelompok 1 dan hasilnya bagus, ini sudah dikomunikasikan sama Mas Ruli sebagai ketua kelompok. Kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya, ketua kelompoknya Mas Hendra mungkin ya bisa disampaikan itu tadi untuk cara kerja yang elektrik itu seperti apa gitu, Mas. Baik Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Saya mewakili kelompok 2. Cuma teman saya Pak Mustafiri tidak berpartisipasi, Pak. Dia tadi main-main aja, Pak, tidak bantu saya. Oh. Baik, saya bacakan Pak hasil diskusi kami. Jadi cara kerja pompa bahan bakar elektrik itu bila arus listrik mengalir ke koil, maka akan terjadi kemagnetan sehingga plunyer akan tertarik dan menekan pegas. Inlet valve terbuka dan bensin akan masuk ke ruang. Jika arus listrik terputus, plunyer akan kembali ke posisi semula karena adanya dorongan pegas pembalik. Jadi outlet valve akan terbuka oleh tekanan bahan bakar dan bahan bakar akan mengalir keluar pada saat yang sama. Inlet valve akan terbuka dan bahan bakar akan terhisap masuk ke dalam plunyer melalui inlet port. Begitu Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Siap, terima kasih. Nah, di situ ada inlet, outlet, ada port, itu sama seperti itu ya, ada jalur intinya seperti itu. Nah, di sini tadi sudah kita pelajarin, sudah kita lihat slide presentasi, sudah kita lihat video, kemudian juga ada pemaparan dari hasil diskusi 2 kelompok ini tadi. Kita kembalikan ke awal tadi ya. Karena di sini nanti harus bisa terjawab ini, kalau nggak bisa terjawab, pembelajarannya belum berhasil untuk sampai ke sana berarti. Sebentar, izin share. Nah, di sini kita kembali ke masalah di awal tadi yang kita temukan. Nah, di sini runtut sebetulnya kalau kita mau tarik dari awal itu kira-kira ini sehubungan juga dengan pertanyaannya Mas Ruli tadi, kemudian dijawab dan dikemukakan baik sama Mas Hendra. Di sini ada yang bisa mencoba menjawab, mungkin Mas Hasbi minta tolong dijawab, mungkin apa ini kira-kira problemnya di komponen apa yang bermasalah? Yaitu untuk masalahnya mobil kijang kapsul konvensional atau yang tipe karburator pada saat berjalan tiba-tiba engine-nya mati. Nah, setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik, sistem pengapiannya atau percikan bunga api yang ada di busi itu bagus. Dicek tekanan kompresinya dengan compression tester. Itu juga bagus sesuai standar. Nah, ini masalahnya di mana ini? Di bahan bakarnya ini Pak Guru. Oke, sistem bahan bakarnya Mas Hasbi ya? Iya Pak Guru. Oke, bensin habis. Bagus itu. Ada lagi jawaban lain? Pompa bahan bakar lemah, Pak. Oke, Mas Ruli, pompanya lemah. Oke. Saya stop sharing dulu. Nah, menanggapi itu tadi ada 2 pernyataan atau 2 jawaban yang di sini sama-sama penyebabnya nanti bisa
menyebabkan engine mati. Nah, kalau kita analisa lagi, ternyata bensinnya itu yang di dalam tangki juga ada, tapi nggak sampai ke filter seperti itu. Nah, jawaban yang paling mendekati dari masalah ini, problem ini, itu bisa terselesaikan ketika pompa bahan bakarnya diperbaiki. Dari jawaban Mas Ruli itu tadi, bahwasannya kalau pompa itu lemah, dampaknya ya seperti itu. Pasti nanti akan mati di jalan kendaraan. Bisa diatasi, bisa. Kalau misalnya itu jauh, tanpa misalnya keadaannya darurat, coba dipancing. Jadi di bagian inletnya pompa itu diisi bensin juga, kemudian filternya juga diisi bensin dulu. Nah, kemudian engine-nya dirunningkan, dinyalakan dalam keadaan langsam. Dalam artian jangan digas-gas dulu untuk beberapa saat. Dan pada saat jalan, usahakan jangan main gas. Istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawa mungkin kayak di blayer-blayer seperti itu. Jangan digas-gas seperti itu. Tapi dengan injakan pedal yang konstan dalam kecepatan yang rendah. Karena apa? Peribahasa mengatakan biar lambat asal selamat. Daripada laju-laju tapi macet, ya mending lambat kan tapi sampai. Seperti itu ya. Nah, di sini kemudian dari hasil pembelajaran hari ini minta tolong nanti dibuatkan resuman per individu. Nah, itu nanti diunggah di Google Classroom yang sudah tersedia. Di situ juga ada bahan ajar yang sudah saya sampaikan, materi sistem bahan bakar. Dan ini nanti dikumpulkan ya di Google Classroom untuk saya jadikan bahan penilaian saya. Pesan dari saya, tetaplah jadi pembelajar yang baik, karena pembelajar itu berbeda dengan pelajar. Pembelajar akan belajar sepanjang waktu dan mempergunakan ilmu yang dia dapatkan di kehidupan dia kelak, terutama pada saat bermasyarakat. Sebaik-baik orang itu sebaik-baik orang adalah orang yang berguna bagi orang lain, bukan bermanfaat, bukan bisa dimanfaatkan orang lain, seperti itu ya. Jadi harapan saya ketika kita sudah belajar, apapun itu pelajaran kita, entah itu yang ditemukan di masyarakat, entah itu yang kita pelajari di sekolah, semua bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Untuk materi selanjutnya nanti saya sampaikan di Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah waktunya untuk istirahat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Mantap Mas ya. Semangat pagi Pak Guru ya. Ya, bisa, harus bisa, pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Ya, sudah presentasi. Baik, sesi selanjutnya adalah masukan dari teman-teman sekalian. Silakan yang mau memberikan masukan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Hendra. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan ke teman kita Pak Eko, luar biasa sekali ya, sangat ilmunya tersampaikan Pak. Jadi kita bisa dapat ilmu-ilmu dengan jelas. Yang mau saya tanggapi itu ya sama seperti kemarin dimotivasi ya, karena ini terkait dengan bahan bakar konvensional ya. Ini banyak komponen-komponen yang bisa membuat siswa termotivasi kalau kita buka usaha seperti itu.
Ya, jadi banyak ini ilmu dasarnya mekanik ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau ada motivasi malah wah ini semangat ini saya pelajari, kalau ini rusak ini. Jadi modalnya ilmunya otomotif juga ada di sini seperti itu. Jadi sedikit ada tambahan motivasi saja Pak seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra sudah memberikan masukan. Berikutnya siapa lagi? Ada lagi yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau mau melihat rangkaian dari peer teaching, ya Pak Eko sudah melalui semua ya rangkaian-rangkaian yang dilaksanakan dan sesuai juga pada RPP ya, RPP yang dicantumkan oleh Pak Eko. Tujuannya sudah disampaikan, kemudian problem based learning sudah tersampaikan seperti apa masalah pada sistem bahan bakar. Kemudian ada yang ingin saya berikan masukan. Sistem bahan bakar ini kan bensin Pak Eko ya. Di luar dari sistem bahan bakar EV kan gitu. Iya, Ini Pak. sistem bahan bakar karburator. Nah, pembahasannya pun di luar dari cara kerja karburator kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini hanya sebatas mulai dari tangki sampai disalurkan ke karburator. Okay. Nah, kalau saya melihat dari media yang Pak Eko gunakan ini, sebenarnya banyak media sistem bahan bakar Pak Eko yang ya, bisa di-download di YouTube pun ada. Kalau yang Pak Eko gunakan itu masih yang konvensional sekali Pak Eko. Iya. Coba dicari di YouTube itu ada video-video sistem bahan bakar, termasuk bisa dijelaskan aliran-aliran bahan bakarnya Pak Eko. Yang bergerak gitu Pak ya? Ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya di kegiatan inti ini Pak Eko memberikan video lagi, ya video YouTube. Ini cuma saya tidak sempat buka video YouTube-nya apa. Kalau saya melihat di proses bagaimana siswa mengamati Pak Eko ya. Iya, tadi saya tampilkan Pak, cuman agak putus-putus itu Pak. Ya, yang itu dia. Okay. Nah, jadi mungkin kalau nantinya dijarkan, setidaknya filenya di Pak Eko sudah ada. Apakah memang pengaruh dari sinyalnya atau memang videonya yang putus-putus gitu Pak Eko yang iya, Pak. harus dipastikan dulu. Okay. Nah, kemudian ya saya rasa udah ini ya benar sekali yang dikatakan Pak Hendra bahwa di sistem bahan bakar ini memang sangat memudahkan siswa kita untuk mencari uang kalau paham dengan ini, ya, bisa membuka wirausaha dengan kemampuan bagaimana memelihara atau melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar seperti itu. Saya pikir tadi materinya sampai ke cara kerja bahan karburator dan lain sebagainya. Nah, saya menunggu itu tapi tidak ada, dan saya lihat di materi yang disiapkan
Pak Eko memang nggak ada untuk ini karburator, hanya pompa bahan bakar aja yang di sini ya. Iya Pak. Karena rencana kan memang dibikin 2 pertemuan, 1 sistem. Iya. Cuman karena kemarin ternyata yang dipakai untuk 1 pertemuan dulu, ya saya sampaikan dulu yang pertama ini Pak. Oh gitu. Iya. Artinya sebenarnya sih untuk ya memang bisa dibagi 2 sih ini, karena agak lama memang, khususnya di karburator itu agak lama materinya untuk dijelaskan, karena ya macam-macam karburator pun bisa dicantumkan di situ. Ya, saya rasa itu dari saya, masukan-masukan untuk Pak Eko ini sudah lumayan ya lebih bagus lagi, dan masih bisa lebih bagus lagi kalau media yang digunakan itu lebih modern. Tadi hanya videonya ya, kalau bisa cari videonya betul-betul yang memang diyakinkan tidak macet-macet atau seperti apa Pak Eko ya. Ya, Bu. Oke, baik.